Warta Jemaat Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi ini kembali bersama-sama beribadah. Mari kita gunakan kesempatan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh sehingga makin mengenal Tuhan dan iman kita dikuatkan. Pengurus mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan baik melalui transfer maupun yang diberikan kepada bendahara gereja. Jemaat atau simpatisan yang ingin memberikan persembahan dapat menyerahkan pada bendahara atau transfer ke rekening gereja BCA nomor 120.206.7888 atas nama Christian Adi Lukmanto, Koni Sinta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Akan dilaksanakan pemahaman Alkitab pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, pukul 19 atau jam 7 malam, via Zoom. Mari jemaat sekalian kita menyediakan waktu untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dan saling mendoakan. Bagi simpatisan yang mau mengikuti pemahaman Alkitab, dapat mendaftar dengan membuka tautan yang ada di kolom deskripsi. Sebagai bentuk ketaatan pada pemerintah untuk memutuskan penyebaran COVID-19, mohon jemaat sungguh-sungguh disiplin memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari makan bersama di tempat umum, dan mengurangi mobilitas demi kesehatan sesama serta kebaikan kita bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengundang kita untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita mengambil saat teduh mempersiapkan hati kita dalam ibadah hari ini. Marilah kita beribadah dengan sikap penyembahan dan yakinlah bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita rakyat Indonesia. Pada tahun ini kita boleh memperingati Hari Kemerdekaan Negara kita, Republik Indonesia ke-76. Itu semua karena pemeliharaan dan karunia Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita melalui pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
86 ayat 12 dan 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikianlah firman panggilan ibadah kita hari ini. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita dapat menikmati status kita sebagai orang-orang yang merdeka adalah karena perjuangan dari pendahulu kita. Dan di hari ini kita juga tetap berjuang untuk meraih kemerdekaan, tetapi kita berjuang sebagai orang yang merdeka. Biarlah momen kemerdekaan ini juga mengingatkan kita bagaimana Allah memerdekakan diri kita. Karena kasih-Nya Yesus berkorban nyawa supaya kita terbebas dari belenggu dosa, lepas dari hukuman maut, dan menerima hidup yang kekal. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita adalah budak dosa, tetapi karena Tuhan kita adalah umat yang merdeka, yang telah ditebus untuk tujuan Tuhan yang mulia, seperti yang Kau ingini.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan menyadari dosa dan kesalahan kami. Tidak ada hal sekecil apapun yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Dosa dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Seringkali kami khawatir akan pekerjaan, masa depan anak-anak, kesehatan kami, dan sebagainya. Padahal Engkau senantiasa bersama kami. Kami merasa sibuk, tidak ada waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, beribadah padahal Tuhan rela mati sebagai wujud kasih-Mu bagi kami. Kami selalu merasa tidak cukup terhadap segala sesuatu yang Tuhan berikan, padahal memberikan yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Kami sering mengandalkan pengalaman, pengetahuan, kekuatan kami, padahal Tuhan menghendaki supaya mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Hidup kami seharusnya menjadi berkat, memberikan kesaksian hidup yang benar, namun seringkali mengecewakan, menyedihkan sesama kami. Bapa yang di surga, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih. Kami datang mohon belas kasihan ya Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Mampukan kami menjalani hidup selanjutnya seturut dengan firman Tuhan. Doa kami yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan terambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita telah menerima pengampunan dalam anugerah Allah. Marilah kita hidup seturut firman-Nya yang menjadi petunjuk hidup baru yang terambil dari Yakobus 1 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jemaat dipersilakan duduk. Karena Kristus kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati, karena kasih-Nya kita terbebas dari ikatan dosa. Marilah kita menjalani kemerdekaan kita dengan hidup mengarah kepada Kristus. Kita mau mengikuti jejak Kristus, sehingga Kristus juga yang terpancar melalui kehidupan kita. Mari kita nyanyikan PPR 182, Ku mau serupa Yesus sebagai tekad dan kerinduan kita. Yesus ku
jemaat untuk berdiri. Bersama-sama orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memerdekakan kita dari belenggu dosa supaya kita hidup di dalam firman-Nya. Karena dalam firman kita mengenal Allah. Di dalam firman kita menerima keselamatan. Dan melalui firman kita dituntun untuk menjalani kehidupan di dalam pemeliharaannya. Mari kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Anampeni Asih. Kita nyanyikan lagu Padamu Tuhanku Hamba Perlu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bersama-sama. Tuhan berikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Nya. Seperti pujian tadi yang kita sudah nyanyikan bersama, bahwa siapapun kita sangat memerlukan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengarahkan hidup kita dengan benar. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman-Nya, kita sekali lagi berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya, bahkan Tuhan masih memberi kesempatan untuk yang kesekian kalinya kembali datang ke hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan tiba saatnya
kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkenan menolong kami semuanya tanpa terkecuali, agar di dalamnya kami sungguh-sungguh dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan pada akhirnya pun Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian kami, sehingga kehidupan kami Tuhan berkenan memakainya untuk menjadi teladan yang baik, memberikan kesaksian hidup yang benar pada sesama kami. Tuhan, Kau mengetahui apa yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan menolongnya agar boleh disampaikan sesuai dengan yang Tuhan mau untuk disampaikan. Dan biarlah pada akhirnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami semuanya siap untuk diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, umat yang merdeka. Mari Bapak Ibu saja untuk melihat dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab masing-masing atau melihat di layar yang sudah ada. Demikian bunyi firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semuanya, anak-anaknya, yang kedapatan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat di Indonesia, 2 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Kita semuanya mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan. Entah berapa lama, entah berapa banyak jumlah masyarakat yang mati dalam peperangan. Kita menyadari bahwa merupakan anugerah Allah. Indonesia itu merdeka, bebas dari penjajahan Belanda maupun Jepang. Kita semua tahu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ketiga itu berbunyi demikian, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bapak Ibu sekalian, kita masyarakat Indonesia memang sudah bebas dari penjajah. Pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan kemerdekaan itu? Apakah karena sudah merdeka, lalu kita dapat hidup semaunya sendiri? Yang penting saya senang, tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tentu tidak demikian, bukan? Demikian juga dengan orang percaya. Apakah semua orang percaya itu betul-betul sudah merdeka? Menurut Yesus, siapa yang dikatakan umat Tuhan atau orang percaya yang merdeka? Bapak Ibu, tadi kalau kita memperhatikan dalam perikop yang sudah kita baca, kita melihat di sana ya, kita ketika membaca ayat yang 30. Wah, itu sungguh menyenangkan ya. Dari mana kita tahu kok itu menyenangkan? Dikatakan di sini setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya, setelah Yesus memberitakan firman Allah,
Setelah Yesus mengatakan, menyampaikan, mengajarkan, memberitahukan bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Dia memberitahukan Yesus adalah terang dunia. Bapak Ibu sekalian, di sana dikatakan orang-orang Yahudi yang mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, mereka semua banyak orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka percaya karena apa? Melihat mujizat Yesus. Misalnya dalam ayat-ayat sebelumnya kita bisa melihat ya, mengubah air jadi anggur, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mendengar bagaimana Yesus mengajar dengan kuasanya, dengan penuh kuasa. Bapak Ibu sekalian, Yesus menghendaki supaya mereka bukan hanya sekedar percaya. Bukannya sekedar tahu, oh Yesus bisa melakukan macam-macam mujizat. Bukannya sekedar tahu, Yesus adalah terang dunia. Bukannya sekedar mengagumi apa yang Tuhan ajarkan dan mengetahui bagaimana Yesus sebagai guru yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu, kalau kita lanjutkan dalam ayat 31, di sana belum titik, belum selesai. Bahwa Yesus mengatakan banyak orang yang percaya apa yang telah diajarkan. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Tidak cukup cuma dengar, tahu, kemudian percaya, tidak cukup. Bukan hanya sampai di situ. Bukannya sekedar percaya, pokoknya percaya Yesus cukup, yang penting percaya Yesus. Bapak Ibu, seumpama kita baca tulisan, yaitu hanya sampai koma, belum titik. Ya, masih ada kelanjutannya. Seandainya kita lagi nonton sinetron atau film gitu ya, masih bersambung, belum selesai. Ya, kisahnya belum selesai. Seumpama kita sedang dalam perjalanan, kita belum sampai pada tujuan yang ditetapkan. Yesus itu menghendaki, bukan hanya sekedar percaya. Tetapi Tuhan mau supaya mereka itu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan manusia dari dosa. Bapak Ibu, tapi mereka itu tidak sampai sejauh ini mereka mengerti. Mereka percaya. Mereka hanya percaya melihat, oh iya Yesus melakukan mujizat. Oh, hanya mengagumi siapa Yesus. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu coba perhatikan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maksudnya apa? Bukan hanya sekedar percaya Yesus, tetapi harus tetap dalam firman-Ku. Mereka itu baru benar-benar murid-Ku. Apa maksudnya tetap dalam firman-Ku? Maksudnya adalah orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus harus tetap tinggal dalam ajaran firman Tuhan. Terus menerus dalam firman-Ku artinya apa? Menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dalam bekerja, entah itu dalam pelayanan, membina rumah tangga, berelasi dengan sesama, menghadapi persoalan hidup dan sebagainya. Jadi segala sesuatunya itu berdasarkan firman Tuhan untuk melakukannya. Jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, ya, tetap tinggal dalam firman-Ku. Benar-benar ngerti apa yang Yesus ajarkan. Kemudian dikatakan murid, benar-benar murid-Ku. Ya. Benar-benar murid. Apa yang muncul dalam pikiran kita ketika mendengar kata murid? Kita semuanya pernah sekolah bukan? Kita semuanya pernah jadi murid sekolah, ya. Sebagai seorang murid, ya, tentu akan belajar. Bukan hanya sekedar belajar, tapi mau sungguh-sungguh belajar, tekun belajar, mengetahui
mengetahui apa yang dipelajari. Kemudian tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang murid. Itu kalau benar-benar murid sekolah. Tapi yang kita jumpai, yang namanya murid, ada kalanya kita melihat kenyataannya sekedar menjadi murid. Ya, sekedar menjadi murid, sehingga apa yang dicapai sebagai seorang murid tidak akan tercapai. Tujuannya tidak akan tercapai karena sekedar murid, pokoknya aku sekolah timbang nganggur. Nah, bisa seperti itu kalau sekedar murid. Daripada di rumah bosan, nggak ada kegiatan, ngapain nggak sekolah, nggak jadi murid. Nah, itu sekedar murid. Nah, umat Tuhan, orang percaya yang tetap tinggal dalam firman, itu benar-benar murid Tuhan. Nah, kalau namanya murid Tuhan, ya mau diajar oleh firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, senang dengan firman Tuhan, tertarik dengan firman Tuhan. Karena apa? Merasakan sukacita dalam hidupnya ketika ia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pemazmur pernah mengatakan begini ya, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam. Artinya apa? Orang yang hidupnya mau diarahkan, dipimpin oleh firman Tuhan, itu dapat merasakan sukacita, kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, persoalannya adalah, apakah kita sebagai orang-orang percaya ini tertarik dengan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam hidup kita? Membuat kita sukacita, sehingga kita mau belajar firman Tuhan. Sehingga kita mengerti firman Tuhan, dan ketika kita mengerti, ada sukacita tersendiri. Bapak Ibu, contoh sederhana ya, mungkin dulu waktu kita masih sekolah ya, misalnya pelajaran matematika, semua kita mungkin dapat nilai 7 atau 6, tapi setelah ngerti dapat nilai 100. Bukankah ada sukacita tersendiri setelah mengerti mendapat nilai yang lebih baik? Demikian juga dengan ketika kita mengerti, memahami firman Tuhan, itu ada sukacita tersendiri Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah kita senang belajar firman Tuhan? Apakah kita senang merenungkan firman Tuhan? Dan ketika kita tidak ngerti, kita berusaha untuk mengerti. Nah, murid itu tidak ngerti, biasanya kalau murid ya, sing betul-betul sekolah tidak ngerti, tanya sama gurunya. Nah, setelah ngerti, ada sukacita tersendiri. Nah, bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan? Apakah kita ini sungguh-sungguh tinggal di dalam firman Tuhan? Di sini dikatakan ya, kamu benar-benar adalah muridku. Nah, sekarang kalau kita balik, bagaimana jika tidak tinggal dalam firman-Ku? Ya, ada murid, kalau kita lihat ya, ada murid sekolah itu yang pokoknya sekolah. Tapi kita lihat ada murid sungguh-sungguh sekolah. Ya. Nah, ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga demikian, ada murid-murid Tuhan, ada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tetapi ya, ada ya pokoknya Kristen, pokoknya percaya Yesus, sekedar murid Tuhan. Oleh karena itu jangan heran ketika kita mendengar Kristen KTP. Jangan heran kalau kita melihat orang Kristen KW, tidak orisinil. Ya, sehingga ada orang Kristen yang kita lihat meninggalkan Tuhan karena apa? Lihat perbuatan, tindakan orang percaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jangan heran kita melihat orang meninggalkan Tuhannya. Ya, karena apa? Karena melihat orang melakukan pekerjaan tidak benar. Ya, karena merasa hidup menderita terus-menerus, misalnya begitu ya. Aku nih wis ikut Yesus, saya percaya Yesus kok saya menderita, ya. Kecewa melihat orang kelihatannya ngerti firman Tuhan, ngerti ini firman Tuhan. Tapi ternyata kehidupan sehari-harinya itu tidak seperti firman Tuhan. Tidak sesuai, tidak cocok dengan firman Tuhan. Nah, menurut Yesus, ini tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Tidak melakukan yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu sekalian, kemudian dikatakan dalam ayat 32 ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi begini ya,
yang Yesus mau ya, sebagai orang-orang percaya itu bukan sekedar aku percaya Yesus. Selesai. Yang penting percaya Yesus. Pokoknya enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tuhan kasih tahu loh. Enggak cukup kamu cuma sekedar percaya Yesus. Enggak cukup kamu sekedar percaya kepadaku. Tapi kamu mesti tinggal. Tetap setia. Tinggal itu ya menang ya. Tinggal itu ya menetap. Tapi bukan berarti diem. Tapi maksudnya mentaati yang Tuhan ajarkan. Ngerti yang Tuhan ajarkan. Kemudian lakukan yang Tuhan ajarkan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Bapak Ibu kalau tidak ngerti, ya, kalau tidak mengerti apa yang Yesus ajarkan, dia tidak tahu bahwa dia dimerdekakan. Nah, padahal setelah murid itu mengerti kebenaran yang bagaimana? Di sini dikatakan kebenaran yang memerdekakan, yang membebaskan. Membebaskan dari apa? Siapakah kebenaran itu, Bapak Ibu? Kebenaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus adalah kebenaran. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, ya, pada mulanya itu adalah firman. Firman itu datang dalam dunia ini bersama-sama dengan Allah. Dan dialah Allah, Bapak Ibu. Semula firman, perkataan. Tapi kemudian Tuhan datang sang firman itu dalam dunia ini. Yaitu Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebenaran. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus kasih tahu orang-orang Yahudi, ya, bahwa mereka mesti tinggal di dalam kebenaran itu. Sehingga mereka tahu kebenaran itu. Kebenaran yang memerdekakan dia. Tapi mereka itu, Bapak Ibu, kalau dikatakan di sini ya, ayat 33, dia mengatakan begini orang-orang Yahudi ya, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi ini merasa bahwa mereka sebagai keturunan Abraham itu sudah bebas. Ia merasa tidak pernah menjadi hamba dari siapapun. Itu pemahaman mereka. Mereka hanya mengerti kemerdekaan, kebebasan secara politis. Sudah dibebaskan, misalnya sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir pada zaman Musa. Mereka juga mengabaikan kenyataan bahwa mereka itu dijajah oleh Roma. Loh, yang namanya dijajah itu kan ya tidak bebas, tidak merdeka. Tapi mereka menganggap ya bahwa itu menurut pengertian mereka itu seperti itu. Nah, selain itu, jika mereka adalah keturunan Abraham, seharusnya tidak punya rencana atau niat jahat untuk membunuh Yesus. Dari mana kita tahu? Dikatakan dalam ayat 37 ya. Aku tahu Yesus ya, Yesus itu kasih tahu ke orang-orang Yahudi yang percaya tadi bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tuhan kan Maha tahu ya. Kemudian tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku. Tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi karena firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan hanya sekedar pengetahuan. Tidak ada dalam dirinya, tidak menetap dalam hidupnya. Hanya sekedar pengetahuan. Membuat apa? Mereka sesungguhnya tidak percaya. Kelihatannya percaya tapi tidak percaya Bapak Ibu. Masa kalau mereka percaya kepada Yesus, mau membunuh Yesus. Bahkan dikatakan dengan lebih jelas lagi ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bayangkan semula setelah Yesus mengajar, ya mereka mengaku aku percaya Yesus. Banyak orang Yahudi. Tapi tidak lama kemudian, ya mereka mau membunuh Yesus. Tidak lama kemudian mereka melempari Yesus. Apakah demikian? Yang demikian dikatakan, aku percaya Yesus. Mereka hanya kagum dengan apa yang Yesus lakukan. Padahal maunya Yesus itu mau menyelamatkan mereka. Apakah mereka tidak berdosa? Berdosa, Bapak.
Kemudian Yesus melanjutkan di sana ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Wih, bisa tambah marah, kita bisa bayangkan ya. Yesus mengatakan bahwa kalian ini hamba dosa. Kalian ini hamba dosa, Pak. Yesus mengatakan demikian. Bukan secara otomatis karena dia keturunan Abraham itu bebas dari dosa. Abraham pun berdosa kok. Abraham berdosa. Tetapi ketika Tuhan mengatakan seperti itu, ya, Tuhan mau memerdekakan, mereka menolak kemerdekaan. Menolak kebebasan yang Tuhan berikan. Dalam arti apa? Tuhan tuh mau mengampuni dosa mereka. Tetapi mereka tidak mau. Dari mana kita tidak mau nurut firman Tuhan. Tidak mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Mereka itu menolak, hanya kagum. Kagum itu belum tentu percaya. Ya, tetapi orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mengagumi apa yang Yesus ajarkan, mengagumi apa yang Yesus lakukan, dan setia kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, mereka tidak senang ketika Yesus mengatakan mereka perlu dibebaskan, mereka perlu dimerdekakan. Padahal sudah jelas mereka adalah orang-orang berdosa. Setiap saat manusia itu bisa berbuat dosa. Karena manusia itu berbuat dosa, maka disebut hamba dosa, budak dosa. Kalau yang namanya hamba atau budak, itu tidak dapat melarikan diri. Dia terikat. Nah, kita ini terikat oleh dosa. Ya, terikat oleh dosa. Sedangkan seorang budak pada umumnya itu ya masih ada kemungkinan bisa kemana-mana. Tapi kalau yang namanya budak dosa itu melekat dalam diri orang itu. Dan Tuhan itu mau membebaskan dosa itu. Nah, gimana supaya mereka mau dibebaskan dari dosa? Yo tinggal ikuti apa yang ku mau. Ikuti apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau tidak mau lakukan apa yang Tuhan mau, gimana mereka bisa merdeka? Tidak mungkin. Ya Bapak Ibu, dosa itu seperti rantai yang mengikat. Tidak ada manusia yang bisa melepasnya. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan rantai dosa itu. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa. Namun bukan berarti orang yang sudah percaya Yesus, saya katakan, bisa bebas menjalani hidup ini. Sekalipun Yesus mengatakan, aku datang untuk membebaskanmu, memerdekakanmu. Dalam arti apa? Aku mengampuni dosamu. Pengampunan bukan sekedar perkataan Tuhan Yesus ungkapkan, katakan. Pengampunan itu Yesus buktikan dengan penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Karena kasih-Nya Ia mengampuni. Masihkah kita menolak kasih-Nya? Masihkah kita meragukan kasih-Nya? Umat Tuhan, orang percaya yang dimerdekakan. Tuhan Yesus katakan dengan sangat jelas, mereka akan tinggal di dalam firman Allah. Mulai kapan? Mulai dia percaya sampai akhir hidupnya. Sampai selama-lamanya. Dia tidak akan meragukan kebenaran firman-Nya. Tetapi dengan sungguh setia kepada Tuhan-Nya. Taat kepada Tuhan-Nya. Mengapa? Karena sudah tahu Tuhan mengasihinya. Karena sudah tahu Tuhan membebaskannya. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Kita sebagai umat Tuhan. Sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan. Sudahkah kita maukah kita dengan sungguh-sungguh mau tinggal di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Mentaati apa yang Tuhan katakan. Setia kepada Tuhan selama-lamanya.
Bukannya sekedar percaya. Jadi lihat, oh itu orang Kristen, oh iya saya tahu itu orang Kristen. Tapi ya itu tadi, sekedar orang Kristen, sekedar percaya. Gimana nggak sekedar percaya, nggak mau menerima ajaran Tuhan Yesus. Nggak mau diarahkan oleh firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, nggak cocok dengan hatinya, menolak. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu bukan untuk ditolak, tapi Tuhan beritakan supaya orang-orang, manusia berdosa itu mau mendengar, mau mengerti, mau mempercayai dan melakukannya. Jika kita meragukan apa yang Tuhan katakan, apa yang kita yakini, kalau Tuhan yang menciptakan dunia ini, yang sudah datang ke dalam dunia ini, memberitakan siapa dirinya, kita tolak. Siapa yang akan kita terima? Apa pengetahuan kita, pemahaman kita secara logika, yang itu yang kita terima. Hanya kebenaran firman Allah yang bisa membebaskan kita dari segala macam dosa. Bapak Ibu, bukan berarti kita orang percaya itu nggak bisa jatuh dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa. Ya misalnya, marah misalnya ya. Nggak jelas misalnya ya, tahu-tahu marah nggak jelas nanti, misalnya begitu ya, apa nggak dosa-dosa? Mau angkel ya misalnya begitu ya, itu juga dosa. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, oh ya sadar saya berdosa, Tuhan ampuniku. Kita berubah menjadi lebih baik, kita bisa menyadari kesalahan kita. Itu begitu Bapak Ibu, jadi bukan hanya pokoknya percaya, ini hanya pokoknya repot Bapak Ibu. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Umat Tuhan yang merdeka adalah orang-orang percaya yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya. Marilah kita jalan hidup sesuai dengan firman-Nya. Umat Tuhan yang merdeka adalah benar-benar murid Yesus. Ya, yang mengetahui bahwa dirinya telah dibebaskan dari dosa dan menggunakan kebebasan itu dengan benar berdasarkan firman Tuhan. Contohnya apa? Kebebasan dengan benar berdasarkan firman Tuhan. Tuhan ngasih kebebasan, kesempatan buat kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Itu perintah Tuhan. Tuhan memberikan macam-macam talenta ya untuk melayani. Apakah kita sudah menggunakan talenta yang Tuhan berikan itu dengan baik? Ketika Tuhan sudah memberkati hidup kita, kita sebagai orang-orang yang sudah merasakan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Masihkah kita hitung-hitung, gak cukup, ini apalagi pandemi. Akhirnya kita masih mikir-mikir ketika mau memberi persembahan buat Tuhan. Setelah mikir-mikir akhirnya gak jadi memberi. Nah, itu namanya apa Bapak Ibu? Apakah kita ini sungguh-sungguh berada dalam ajaran firman Allah? Apakah kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran firman Allah? Orang yang tinggal di dalam firman Allah, dia akan hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau saya simpulkan ya, sederhananya, umat yang merdeka itu apa? Umat Tuhan yang merdeka itu apa? Umat Tuhan yang merdeka adalah umat Tuhan yang sudah merasakan bagaimana Tuhan mengasihinya. Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus sudah sangat jelas dinyatakan. Bapak Ibu, ketika orang mendapatkan pengampunan dosa, itu melebihi segalanya. Kita bersama dengan Tuhan suatu hari nanti, karena kita percaya kepada Tuhan, kita menerima pengampunan dosa. Tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau saya mau katakan, benarkah orang Kristen yang pokoknya percaya, itu akan bersama dengan Tuhan. Dalam bagian lain dikatakan, bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendakku. Bapak Ibu, jadi ini cuma pokoknya ya Bapak Ibu, tidak hidup di dalam firman Allah. Mari kita merenungkan
diri kita masing-masing, melihat kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita mau hidup di dalam kebenaran firman Allah? Sudahkah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, sehingga hidup kita pun sesuai dengan status kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Biarlah kehidupan kita selanjutnya kedapatan hidup seturut dengan kehendaknya, dan hidup kita memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menyadari siapakah kami ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya menerima hukuman dosa itu. Tapi Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau menjadikan kami umat pilihan-Mu. Kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan di dalamnya kami mengetahui bahwa Tuhan mengampuni dosa kami. Tuhan membebaskan kami dari hukuman dosa itu. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang-orang percaya yang telah Engkau kasihi. Mampukan kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu itu. Mampukan kami menjalani hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan berkenan memakai kami menjadi tangan kepanjangan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah akan setiap jemaat Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan sekian banyak orang percaya di muka bumi saat ini. Namun biarlah kebenaran firman Tuhan membawa mereka untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bahkan tetap meyakini Tuhan mengasihi mereka. Mereka memahami dengan benar bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan. Biarlah hidup kami kedapatan memuliakan nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Sumber kebenaran, sang kebenaran itu kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya serahkan pada liturgus. Sungguh ajaib Tuhan kita, sungguh indah karyanya. Tuhan kita adalah yang setia, yang memelihara dan menopang kita. Sebagai syukur pada Tuhan, mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Seindah Pelangi. Janjimu teruji, Engkau
bawa persembahan kita dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan dapat beribadah kembali. Sebagai ungkapan syukur, kami membawa persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati, memakai pengurus untuk mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagai sarana untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di gerejamu. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, kiranya dapat memperhatikan relasi mereka dengan Tuhan, agar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki iman yang teguh dan setia kepada Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Anak-anak kiranya dapat menggunakan kesempatan untuk belajar di rumah secara virtual ini dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang lanjut usia, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan jasmani dan rohani, meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jemaat dalam bekerja, membina keluarga, Tuhan memberikan hikmat dalam mengambil keputusan, mencukupkan kebutuhan mereka. Dalam masa pandemi dan PPKM ini, kiranya masyarakat dalam beraktivitas, bekerja, berelasi dengan sesama, kiranya benar-benar menyadari pentingnya mentaati protokol kesehatan untuk kebaikan bersama. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah di negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan memberikan pertolongan dalam mengatasi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Pelaksanaan vaksin di berbagai tempat kiranya dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Masyarakat yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri, kiranya Tuhan memakai, memberkati sarana yang digunakan dan memberikan kesembuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa mengingat anggota keluarga kami, famili, rekan kerja, dan sesama kami yang belum mendengar kabar keselamatan. Kiranya Tuhan memakai teknologi yang ada saat ini, pelayanan sosial, kesaksian hidup orang-orang percaya, kiranya menjadi sarana untuk memberitakan kabar baik. Bapa, kami percaya pada waktunya yang tepat, Engkau menjawab doa kami dan memberikan yang terbaik. Doa kami yang tidak sempurna ini, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita naikkan doksologi, doa berkat oleh Pendeta Anam Peni Asih, dan kita akhiri dengan pujian amin. Sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang adalah sumber dari segala kebenaran. Allah yang telah datang ke dalam dunia, menyatakan kasih-Nya buat kita semuanya.
Biarlah kita sebagai orang-orang percaya yang dikasihinya, yang sudah menerima pengampunan dosa itu, marilah kita bertekad untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dan percayalah Tuhan memampukan kita untuk hidup seperti yang dikehendakinya. Mari kita jalani hidup ini sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita semua anak-anak-Nya untuk menjalani hidup ini seperti yang dikehendakinya, sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Sekalian silakan duduk saat teduh, ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.